seminggu sekali harus masak babi. Ada yang tiap hari harus dipaksa. Ada yang Tungku kenal agen itu? Diperdagangkan, dijual belikan oleh bangsa. Ini saya punya keluarga. Sekarang you mau apa? Mau selesai sini, mau selesai. Eits, subscribe dulu. Kalau sudah tiba di Sego TV itu perlu menjelaskan sedikit latar belakang Ya. soal nama, kemudian tempat tinggal, pekerjaan, kalau Tungku mungkin latar belakang, bedpat dan seterusnya. Silakan. Nalur Bukhari Ibrahim, asal Aceh Timur, dan trip berdomisili di Lusmawe, Lusmawe di Kecamatan Bandar Sakti, dan pendidikan di PGA Lusmawe sampai tahun Sikurumplu 2. Setelah tamatan PGA 1992, galom sempat cok ijazah lun ka berangkat Malaysia ada dasar undangan. Undangan dari pemerintah Malaysia watenyan kepada penerangan, kantor penerangan di Lusmawe. Mungkin agenda-agenda tentang sejarah Aceh yang meliputi 8 row Seluruh Aceh. Khusus dari Aceh Utara. Aceh Utara. Punan nih kantor penerangan. Jadi, bukan kedudaan. Diundang oleh pertama Sabuh Yayasan Pendidikan Agama di Selangor dan dari kementerian, maka ajak ke di hotelnya tahun 1992. Jadi tiba-tiba ya menetap deh. Bulan kemudian baru bawa kuno ya coy jasa. 92 itu. Ya, tahun 92 atas undangan, lalu 3 bulan kemudian balik ke Banda Aceh, balik ke Lusmawe, ambil ijazah, habis itu balik lagi ke Malaysia. 1 bulan, sebulan di kampung, berangkat lang deh. Jadi watenya ke mengajar sih mbak sekolah rendah. Mbak sekolah rendah yang SD lah. Di Selangor sih. Jadi kebetulan ronda-ronda atau jadwal ke merata tempat untuk acara bersama dengan kantor penerangan untuk memberikan sedikit mungkin faktor-faktor sejarah tentang Maliku Saleh Watenya. Jadi lu sebagai anggota pengajian di setiap acara, lu sebagai pemberi ceramah, pengajian, pembukaan dan lain-lain, ahli sejarah, ya, dan ahli ceramah, maka berbulan 8 roh. Bagian masing-masing. Jadi sejak 92 hingga sekarang bolak-balik antara Aceh dan Malaysia. Ya. Lebih banyak di Aceh atau lebih banyak di Malaysia? Lebih banyak di Malaysia. Tapi kalau dari segi warga negara masih Indonesia. Aceh. Indonesia. Oke. Tungku itu sempat viral. Tapi jauh sebelum viral kan kita sudah bertemu sebelumnya. Dan saya sempat juga ke rumah Tungku di Malaysia kan. Yeah. Tapi begitu Tungku viral, saya langsung WA Tungku Adli karena ini kan sahabatnya Tungku Adli. Saya WA, ini harus ke Sego TV saya bilang. Begitu, ya. Makasih kehadirannya Tungku. Yeah. Tungku viral itu karena mengungkap sebuah kasus
soal trafficking, soal penyelundupan Ya. manusia, orang Aceh, anak gadis orang Aceh dari Sigli. Eh, bisa sedikit Tunku menguraikan apa yang terjadi di balik itu semua sebenarnya? Baik. Ini bukan yang pertama kali, bukan kedua, bukan ketiga, dan bukan keempat. Ya. Ini adalah sesuatu yang sudah sering terjadi. Ini ini udah nggak ada nomornya, udah yang keberapa? Artinya di Malaysia itu sering terjadi anak-anak Aceh dijual belikan, diperdagangkan. Diperdagangkan, dijual belikan oleh bangsa kita sendiri. Oleh orang Aceh Iya, kepada siapa saja yang mau di Malaysia. di Malaysia. Malah kadang-kadang sebelum sampai ke Malaysia, dialihkan dulu kepada pihak-pihak lain. Apakah ada di Sumatera Utara ataupun di Dumai, Sebagai wilayah transit. wilayah transit. Ada yang mengantarkan sendiri langsung ke Malaysia. Ada yang dititipkan dengan agen atau jaringan mereka juga yang ada di setiap pintu-pintu keluar. Seperti di Tanjung Balai atau di Dumai, ya, ada juga di Batam, ada juga di Sumatera Utara yang terus ke bandara, nah gitu. Jadi itu sudah sering terjadi. Cuma kasus-kasus yang besar selalunya viral dan terungkap seperti ini. Beratus Kasus lain. persoalan, kasus-kasus yang lain yang mungkin nggak sampai seperti ini. Apa kemudian yang latar belakangi inisiatif Tunku dan kawan-kawan mengungkap praktek perdagangan manusia ini? Soalan, Masalah. kira-kira kalau keluarga abang dijual seperti ini, kira-kira rasanya apa? Luar biasa. Marah. Harus Saya bertindak. kembalikan pertanyaan itu kepada saya. Kalau keluarga saya ya dijual seperti itu dan kemudian nasibnya pun tidak kita ketahui, kira-kira apa yang saya rasakan? Jadi abang merasakan, saya merasakan, dan anak bangsa kita yang lain yang akan merasakan. Apa mau kita biarkan? Apa yang masalah dengan anak bangsa kita? Korbannya orang Aceh, pelakunya menurut abang juga orang Aceh. Apa yang menjadi masalah? Apa yang harus kita lakukan, Tunku? Kita minta keikhlasan dari kepolisian. Apa setiap persoalan memang kita biarkan? Atau harus kita bersihkan? Atau harus kita tindak? Atau harus kita tuntaskan, semua pelaku kita amankan atau kita tangkap? Contoh. Kalau kita kemudian merujuk asal usul dari dampak atau dari proses menuju perdagangan manusia ini, human trafficking ini, Tunku. Apa yang melatar belakangi terjadinya ini? Pengalaman Tunku yang pelakunya orang Aceh, korbannya juga orang Aceh. Penyebabnya apa? Ya, penyebabnya. Begini. Kita sadar dan kita tahu di Aceh peluang pekerjaan kurang. Ya. Ekonomi sempit. Ya. Jadi mandum urang inginkan perubahan udip. Ya. Mandum urang inginkan perubahan udip. Mungkin ada himpitan yang ngerasakan, yang tertekan segala macam. Sehingga ketika getube, ketika tawaran
untuk bekerja di luar negeri. Sang-sang kalau may pegah kanyo laju. Ya, Iming-imingan. iming-imingnya. Watay pegah hegomnya kalau habis pegah kanyo laju. Jadi tanpa unsur periksa, okey, jalan. Jadi padahalnya kayak patol lempang. Tapi kayak anak pujak tu. Dan dominan korbannya anak-anak gadis. Kebanyakan. 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 Yang agam nasi. Ya agam nasi. Tapi biasa aja handle ke agen. Handle ke orang iba, handle ke korban. Kadang-kadang mau naik tren ferry kayak pelung, kayak pungut, burung bak. Jadi indikasi pelakunya ini kebanyakan agen. Agen. Orang Aceh. Orang Aceh dan nasib yang menguasai bahasa Aceh, tapi urang luar Aceh, katinggal di Aceh, malah kadang-kadang narmo-narmo no Aceh, keluarga no Aceh, tapi dasar ke orang Aceh. Nah padu-padu bro dari Sumatera Utara tinggal di Banda Aceh, nah tinggal di Luk Semawe. Nah, kasus-kasus yang kau pernah selesaikan. Dia berbahasa Aceh, nah ada pun dia kau Aceh, tapi bahasa Aceh menggunakan bahasa Aceh logatnya. Okey. Tetapi hana kurang sih yang Aceh tulen sebagai pelaku utama. Jadi memasang jaringan atau rakan-rakan untuk masuk ke kampung-kampung melalui kenalan-kenalan. Ayo ngajak. Jadi Tunku kemudian melalui Subah. Ya. Salah satunya adalah bekerja untuk hal-hal yang demikian. Ya. Kapan Subah itu didirikan? Subah itu didirikan awal 2018. Ya. Solidaritas Umat Bansigom Aceh. Sukum Aceh. Ya. Jadi pada awalnya kita bukan fokus dan kita tidak terbayang akan banyak kejadian tentang perdagangan manusia ini. Pada awalnya kita gini, ada orang-orang yang bekerja di rumah tangga, Ya. tidak dibayar gaji, lalu majikannya kasar, ya dipukul. Kemudian setelah dipukul tidak diobati, dilepaskan, disuruh pergi kemana-mana, disuruh keluar terus, ya kan? Jadi kita dapat pengaduan itu. Jadi kita datang membantu, ambil mereka, kita bawa ke satu atau posko, posko. Dan ada sewaktu-waktu kita punya kantor, kita bawa ke kantor. Dan kita pernah ada rumah inap. Ya. Siapa bermasalah kita letakkan di situ untuk kita cari solusi. Apa kita obati? Itu inisiatif Subah. Iya, dengan rakan-rakan. Siapa yang menyupport eksistensi Subah? Subah hanyalah sebuah nama. Kita membuat rencana, ya. Yang support Subah adalah tidak lain seluruh warga Aceh yang ada di perantauan di Malaysia khususnya. Tanpa sokongan mereka, tanpa support mereka, Subah ini bukan siapa-siapa, nggak ada apa-apa. Ya. Ya, kita hanya menyebutkan Subah apa susahnya. Ya. Ya kan? Puluhan, ratusan juta, malah mungkin miliaran. Ya. Secara bertahap. Itu bantuan semua dari warga Aceh. Apalagi sebelum PKP, sebelum COVID. Ya. Kalau kita buat kutipan untuk kemasyarakatan ataupun untuk sosial, untuk membiayai orang-orang yang sedang bermasalah, itu mereka kawan-kawan kita dari toki-toki kedai runcit telepon, saya ada 1.000, saya ada 500, saya ada 300. 24 jam itu puluhan juta kita kumpulkan.
belasan ribu ringgit. Tapi kemudian Tunku, ini kan pada satu sisi solidaritas orang-orang Aceh di Malaysia itu tinggi sekali. Ya. Terutama dalam memproteksi pendatang baru dari Aceh Ya. ke Malaysia. Tapi pada sisi lain, arus orang Aceh ke Malaysia itu nggak pernah berkurang juga. Ya. Kemudian eksistensi agen terus juga menjalar kemana-mana. Apa kemudian solidaritas yang dibangun oleh orang Aceh di Malaysia itu dalam memproteksi supaya jangan banyak sekali orang Aceh ini ke Malaysia, karena nggak jelas juga di sana ngapain. Gitu ya. Tiap hari rasanya kalau ferry berjalan, kalau ferry bergerak, mungkin sebahagian penumpang itu 50% ke orang Aceh. Baik dari Batam atau dari Medan. Batam, Medan atau Tanjung Balai. Tanjung Balai. Tanjung Balai, Asahan ataupun di Dumai. Ya. Oke. Ngapain ke sana? Ya, cari kerja kan gitu. Ya. Kita tidak pernah ada niat untuk membatasi orang cari makan. Ya. Kita tidak pernah ada pemikiran untuk kalau bisa jangan ke Malaysia. Itu tidak ada. Silakan pergi. Ya kan? Ya. Silakan pergi. Tapi kan ada caranya. Ya. Carilah kerja dengan cara yang betul. Kalaupun ditawari kerja, jangan terima mentah-mentah kalau sekiranya yang menawari itu orang tengah atau orang yang merupakan agen. Sekarang yang pergi sendiri, resikonya ada kerja atau tidak. Itu saja. ya, kalau tidak ada pulang. Cepat atau lambat. Ya. Kerja pasti ada. Ya. Cuma kerjanya enak atau enggak. Ya. Ada yang kerja di toko, ada yang kerja di kedai runcit, ada yang kerja di pasar. Ada kerja bangunan juga. Alhamdulillah. Ya kan? Ya. Tapi ada yang kerja di kebun sawit. Mm. Cukup bulan ditipu lagi. Ada yang kerja di bangunan, 3 bulan kerja, dikasih gaji sebulan, 2 bulannya ditipu lagi, contoh. Itu cari kerja lain. Artinya itu kan hal pribadi. Betul. Tidak ada yang mengendalikan. Ya. Tetapi yang paling miris, yang paling sakit adalah dari awal kita dibawa. Sampai ke sana kita dijual. Setelah jual kita dipekerjakan sesuka hati mereka. Lalu hasil kerjanya dikendalikan oleh orang. Nah ini. Ya kan? Seperti apa yang terjadi? Misalnya gadis Aceh yang bekerja di tempat-tempat yang pelacuran misalnya. Yang Ada itu, Pak. Habis yang baru terjadi ini. Yang baru terjadi ini apa? Ya. Ya kan? Nah, itu kerja itu. Ya walaupun tidak full kan. Tidak full time. Dari siang sampai malam, malah sampai menjelang pagi. Upahnya 50 ringgit. Ya kan? Yang mereka dapat itu Bapak Ayam. Istilahnya. Beribu-ribu ringgit. Apa istilahnya? Bapak ayam. Bapak Ayam. Yang perempuan itu mami. Bapak ayam, mami. Nah, itu istilahnya. Ya kan begitu? By the way, Tunku ini kan Tunku memiliki latar belakang agama, tapi kok bisa masuk ke wilayah itu? Gimana ceritanya? Kita ketika melihat persoalan itu di depan mata, itu hati nurani berbicara, ya. Jiwa kita berbicara. Ya. Apapun persoalan, siapapun dia, dari manapun dia, itu saya tidak pandang. Orang itu kita selamatkan dulu. Karena
karena dia punya hak tersendiri kan begitu. Bagaimana kemudian strategi Tunku bisa mendapatkan korban perdagangan manusia ini yang orang Aceh ini bisa Tunku advokasi kemudian? Bagaimana tahunya? Kalau untuk sekarang Mm-mm. nomor HP kita kan di mana-mana, Ya. di medsos, di Facebook, di TikTok, Mm-mm. di Instagram, Mm-mm. di grup WA, Mm-mm. kan? Dan saya boleh katakan begini, 80% perantau di Malaysia Mm-mm. memiliki nomor HP kita. Jadi ketika ada persoalan itu, Mm-mm. tidak semestinya korban itu yang nelpon kita. Mungkin rekan dia memberitahu. Setelah dihubungkan dengan korban, maka korban akan mengirimkan location, gambar segala macam. Jadi titik kejadian itu kita dapatkan dari korban itu sendiri. Setelah terhubung. Iya. Jadi kita berdasarkan dari katakan bukan di bahagian untuk menyelesaikan ini. Ya. Kenapa kita sekarang ada berada di sini? Mm-mm. Itu tadi. Panggilan. Kita ditarik secara magnet. Ya. Ya. Panggilan jiwa. Jadi maksudnya gini. Ketika persoalan itu kita selesaikan, kita tampung atau kita selamatkan orang itu. Jadi persoalan itu menceritakan bagaimana, di mana, ya kan, dari awal. Jadi kita terbawa ke arus ini dengan sendirinya dan kita tidak bergerak sendirian. Kita juga setiap ada hal seperti ini kita kerjasama dengan KBRI di Kuala Lumpur. Ya. Dan KBRI juga akan meminta lokasi arah kita pergi. Dan KBRI memantau di mana titik lokasi yang kita maksud. Ketika kita perlu bantuan, langsung KBRI melaporkan ke polisi setempat untuk membantu kita. Okay. Begitu. Bagaimana dengan support dukungan dari elemen-elemen di Aceh? Misalnya di Aceh juga ada semacam kantor imigran kalau saya salah. Atau misalnya NGO atau apa mungkin ada yang ikut mendukung. Ada lembaga. Pernah nggak lembaga-lembaga di Aceh itu melakukan kolaborasi atau mendukung kegiatannya Tunku? Mungkin share pandangan, pendapat itu ada. Ya. Kalau sekarang pertanyaan gini. Kira-kira yang saya lakukan ini untuk saya pribadi atau untuk anak bangsa? Untuk anak bangsa. Untuk anak bangsa. Hari ini belum ada 1.000 pun saya terima kalau dari elemen yang sah. Dari pemerintah atau dari untuk bantuan kepada tim Tunku misalnya. anak bangsa untuk kita bantu itu belum ada. 1.000 pun belum ada. Kecuali dari kawan-kawan orang Aceh di Malaysia. Kawan-kawan yang ada di Malaysia dan ada di Aceh itu ada. Tapi kalau dari alat negara atau institusi negara tidak ada. Yang sudah tulis di koran ada, tapi sampai ke kita tidak. Contoh, ya kan? Ya. Seperti pernah terjadi kita akan tanggung 10.000 paket makanan dibantu pada warga Aceh dari Malaysia. Hampir satu koran itu di depan itu setengah itu semua isinya bantuan. Kan? Tulisnya ada, tapi sampainya 1.000 perak pun nggak ada. Nah, pernah gitu kan? Nah, itu untuk warga Aceh. Contoh ketika akhir-akhir PKP, COVID. Nah, itu contoh. Jadi ini menjadi hati-hati juga bagi penyumbang ya, bahwa kepastian penyelenggara sumbangan itu harus clear juga. Ya. Ini kita katakan yang dari pemerintah dulu pernah tulis, tapi nggak sampai. Nah, ada bukti itu. Ya. Kalau mereka memahami yang saya buat ini untuk siapa, apakah mereka wajar tutup mata terus? Kan begitu. Kalau mereka tahu ini yang saya buat adalah untuk kepentingan saya sendiri, udahlah. Pejam mata terus nggak apa-apa. Tapi yang saya buat ini adalah untuk
anak bangsa atau bukan? Kalau untuk anak bangsa, sebenarnya apa sih salahnya? Ayo kita jalan bersama untuk membantu ini. Cari jalan solusi apa? Kan begitu. Kita di sana banyak masalah yang kita hadapi. Orang sakit. Malah sekarang orang sakit ada yang sudah 4,5 bulan di rumah sakit yang harus menanggung biaya lebih kurang 50.000 lebih. Lebih kurang hampir 180 juta sekarang. Ya itu ditanggung oleh orang Aceh di Malaysia. Kita memperhatikan. Kalau ditanggung, keinginan ya, apakah kita mampu? Dan kami sudah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit juga. Sekiranya suatu waktu bisa dikeluarkan pesakit tersebut. Malah kami mencari jalan, nego. Mungkin sampai 70% mereka bisa untuk mengurangi kos yang dikeluarkan. Nah, jadi yang sisanya kan harus kita bayar juga. Kita upayakan kalau bisa ya untuk mampu membantu. Tapi kalau nggak bisa, ya kan? Nah, keadaan ekonomi sekarang di sana pun nggak bagus-bagus juga. Dalam keadaan yang tidak menentu juga. Baik, tunggu. Sekarang posisi kita kasih tahu inisial Bunga yang viral kemarin, yang diperdagangkan di Malaysia, katanya juga orang PD. Itu bagaimana kondisi sekarang? Bagaimana keselamatan, bagaimana pemulihan trauma dan seterusnya? Begini, sekarang korban sudah ditampung di sebuah tempat yang paling selamat, ya di rumah di rumah rehab di Banda Aceh. Banda Aceh, ya. Itu juga dititipkan antara pihak kepolisian dan dinas sosial. Dan hari ini aman dan selamat. Kondisinya pun baik-baik saja. Ya. Jadi kemarin saya juga dipanggil oleh penyelidik di Polresta. Dan kita juga sudah memberi keterangan apa yang kita dapatkan di tempat kejadian, apa yang kita dapat di tempat kejadian. Lalu kemarin kita sudah memberikan di Polresta pengakuan ataupun apa yang kita bisa buktikan, semua alhamdulillah selesai. Cuma sekarang kita harapkan begini, semua pelaku yang terlibat dalam penjualan si bunga itu kita harapkan jangan disia-siakan atau jangan dibiarkan. Ambil kesempatan ini karena sudah cukup bukti, tangkap mereka, amankan mereka, tindak mereka sesuai dengan hukum yang berlaku supaya ada nampak jera dan yang lain pun menjadi perhatian atau menjadi sebuah contoh, ya. Karena agen ini sekarang kita nggak bisa hitung, ramai kali. Saya nggak habis pikir karena orang Aceh. Kan banyak ular makan ular. Pajuro gitu. Agennya adalah manusia yang sudah hilang pertimbangan. Kemanusiaannya Hilang itu. Ya, pertimbangan atau rasa itu hilang. Ada yang dulu kenal agen itu? Berapa banyak yang kita sudah tangkap, kita bawa ke kedutaan untuk ditindaklanjuti. Dan berapa banyak juga yang kita nasihati. Ramai. Sekarang begini aja lah. Agen itu kita kenal. Malah saya kenal dengan suaminya, kenal dengan istrinya itu. Dia punya anak gadis, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang 16 tahun, ada yang 20 tahun. Ya. Saya sampai contohkan, andai anak kakak yang umur 18 tahun ini saya ambil, saya jual. Apa rasa?
Itu di hadapan warga Aceh lebih kurang ada 10 orang atau ada 18 orang hingga 20 orang. Yang kita panggil dia untuk kita nasihati dia, Jangan lakukan itu. jangan lakukan itu untuk ke depan. Ya kan? Nampak depan kita nangis dia. Minta ampun ya depan kita. Setelah itu mengulang lagi. Siplo hura kemudian kata burung juga. Ya kan? Jadi pura-pura sedih. Sebenarnya manusia paling celaka. Kok cukup parah manusia. Apa obat kemudian strategi untuk menanggulangi muradungku? Ngamruti. Berarti yang paling gua. Ngampale bau tak. Uranya odanya je takim. Karena galong kenang keluarga adanya. Betul. Okay? Betul. Bicara kita ya sambil mungkin ya ketawa senyum. Bisa kalau sedang kena Belum keluarga kena. orang. Coba bayangkan kalau itu terjadi dengan keluarga kita. Nauzubillah. Tang tabung ambu lupa. Ya kan? Saya merinding gua. Itu masalahnya. Saya untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini, saya tidak pernah membantu, oke, ini bantuan uang sekian, ini bantuan sekian. Tapi percayalah, saya pernah 5 toko saya habis karena saya tidak sempat kontrol. Itu pertama. Yang kedua, kos. Pergi ke sana kemari itu sampai ratusan kilometer. Dan bermalam untuk mencari punca, untuk mengintip, untuk kita mencari orang-orang yang mengetahui tentang hal ini. Itu semua butuh kos kan. Kos dalam perjalanan kita perlukan. Sementara usaha kita tidak ada yang ngontrol. Habis. Jadi Tungku sempat collab usaha karena gara-gara ngurus ini. Itu kalau kita ceritakan. Oke, jangan cerita itu Tungku. Ya, panjang. Saya tahu juga bagaimana situasi Tungku. Ya. Nah gitu. Jadi karena kita merasa bahwa punya harga yang sangat mahal anak bangsa ini, kalau bisa janganlah dibuat seperti itu. Karena kadang-kadang kita walaupun harus habis seberapapun, waktu itu kita nggak ingat, nggak rasa. Tiba-tiba, oh udah kosong. Gitu. Setiap gerak kita kos. Setiap gerak kita kos. Oke, sekarang kita sebut sini masalah kos. Apa sekarang kita kurang ikhlas dengan apa yang kita sudah keluarkan? Tidak. Insya Allah tidak. Malah untuk kedepannya kalau ada lain kita cari lagi, kita habiskan. Nah begitu. Sekarang satu kita harapkan beginilah. Bukalah mata, buka hati. Ya. Bukalah pemikiran sedikit. Tolong anak bangsa ini jangan dijual. Ya. Tolong kepada agen-agen. Karena apa yang Anda lakukan sekarang akan kembali kepada keturunan Anda walaupun bukan anak kandung Anda. Betul. Janji Tuhan itu. Ya. Satu yang sangat miris. Agen ini kan seorang muslimah misalnya. Pakai muslimah, pakaian muslimah. Begitu dengar bunyi azan aja terus sholat, semayang kan gitu. Dan ibadah-ibadah yang lain. Contoh. Tetapi satu yang perlu kita ingatkan. Anak-anak yang dia bawa itu kebanyakan anak-anak lepasan-lepasan pesantren tahun 2 dibawa. Pada waktu dia ambil di pesantren, di ibunya, ini ada di antaranya ya, ada di antaranya. Tapi banyak, di antaranya tapi banyak. Jadi ada anak yang memiliki latar belakang pesantren juga dijual. Ada. Wow. Ya kan? Jadi dia bawa dalam keadaan berbusana yang bagus. Kan gitu. Setelah sampai ke luar negeri, dikasih kepada Cina. Bekerja di restoran Cina, bekerja di rumah Cina, bekerja di tempat-tempat orang yang bukan muslim.
Belakangan kita ketahui laporan kita. Seminggu sekali harus masak babi. Ya kan? Ada yang tiap hari harus dipaksa mandikan anjing. Itu. Ini yang kita dapati. Ya. Oke. Kemudian ada yang dikasih kamar, tempat istirahat. Kamar besar. Kan? Satu tempat tidur untuk kita, untuk bekerja. Di sampingnya ada lagi satu untuk anjing. Dekat anjing tidurnya. Satu kamar. Itu ada. Lepas itu dia cakap, lu tak pala, lu semayang lah, tak ada hamil, lu semayang lah, dia tak ada kacau lu lah. Lu semayang lah. Semayang lah. Tapi dekat anjing. Itu contoh. Oke. Itu semua berakibat dari orang yang menyerahkan kan? Betul. Kira-kira mengganggu enggak sekratul maut dia? Ketika semua orang yang dia bawa rata-rata seperti itu. Kalau ada 100 orang dia bawa. Celana jadi pendek, kepala jadi botak, semuanya enggak. Contoh, ya kan? Karena apa? Yang dikasihnya ada yang dia kasih ke biksu. Contoh kalau kita lah, imam lah dalam sebuah agama, apakah Hindu? Ya, ketua gereja Hindu dia kasih. Pernah saya ambil ke rumahnya. Sampai saya hampir bertekak, hampir saya diparang. Ya kan? Saya cakap, ayo silakan. Ini saya punya keluarga. Saya bilang gitu. Ini saya punya keluarga. Sekarang you mau apa? Mau selesai sini, mau selesai kantor polisi. Ayo mari sekarang, tidak ada masalah. Apa you mau, saya mau. Akhirnya diam. Saya bilang, naik. Itu keluarga itu diam. Naik. Saya bilang sama yang mau saya ambil. Ya. Karena kan sama-sama udah depan rumah nih. Ya. Naik dia. Naik dia. Apalagi yang tinggal, saya bilang, bag. You tolong ambil bag dia. Tolong ambil tas dia. Diantar. Tapi saya hati-hati juga. Bergerak dia atau enggak gitu. Kayak gitu. Jadi itu masalahnya. Jadi kerja-kerja Tunku itu kerja berisiko bukan hanya fisik tapi juga harta. Dalam kasus seperti ini saya 3 kali sudah taruhan nyawa. Cuma gini, saya naik pesawat itu takut sudah tinggal di sini. Yang saya bawa naik cuma berani aja. Takut udah tinggal di belakang. Udah, itu aja. Bagaimana kemudian karena eksistensi Tunku kan berisiko juga berhadapan dengan para agent juga, para orang yang menampung orang-orang dari sana juga. Ini kan posisinya bukan hanya pertaruhan nyawa, tapi juga harta dan lain-lain. Nah, bagaimana support atau dukungan dari keluarga? Kalau istri saya bilang, udah nggak usah lagi, biar aja. Memang nggak ada support, istri nggak, karena dia tahu saya kadang-kadang waktu nggak menentu, ya kan? Kadang-kadang saya nggak pulang, ya kan? Tapi tiba-tiba besok dia sudah tengok korban kita bawa. Jadi ada juga mau kita titipkan ke kedutaan tengah malam, ya kan? Saya telepon istri, buka pintu, kita bantu dia bawa pulang ke rumah. Mula-mulanya dia bilang ini, abang sabe aja, hana tinggal kan, hana tinggal aja segala macam, ya kan? Bro, ya. Ini dengar maka nih. Iya, biar, bro, ya kan? Ketika kita bawa pulang, Jangan sedih. nangis dia, Ya. Manusia. nangis dia, sampai dia duduk termenung nangis, dia pikir nasib kan? Oke, saya bilang inilah yang saya lakukan. Bukan selalu ketika kita jumpa. Apa saya harus biarkan? Kita ini bukan manusia, kita ini bukan malaikat, kita ini bukan siapa-siapa. Kita bisa pastikan gini, kalaupun dia tidak mati, tetapi sengsara dia itu Masya Allah. Kalau kita tak selamatkan, apa saya mau biarkan? Diam. Jadi besok mau pergi lagi, saya coba bilang, besok ada lagi satu orang yang seperti ini. Dia nggak larang, dia. Nah gitu. Jadi dia menerima itu dengan sendirinya. Ya. Dan saya pun kalau memang kira-kira tidak perlu dibantu, saya nggak datang, nggak pergi saya.
Ya. Biar aja. Ya kan? Itu semua kita bantu ketika ditelepon itu kita bisa baca ini perlu atau tidak. Gitu. Kalau saya rasa perlu, saya pergi. Walaupun saya seorang. Tapi kalau saya kira bahaya, saya pergi ke kantor polisi dulu. Saya ada dengar telepon gini. Saya mau pergi ke sana. Mungkin ini bahaya bagi saya. Kalau bisa, saya minta bantuan. Nah, mereka dampingi. Ya kan? Pernah begitu? Pernah. Sukses? Sukses. Malah kita sebut aja. Karena warganya warga di Banda Aceh. Ya kan? Agennya? Korbannya? Korbannya. Anak Banda Aceh. Agennya pun Banda Aceh? Mami dari Banda Aceh. Muda pula itu. Umur 30-an. Dari Banda Aceh. Mustafa udah kenal. Dasarnya kenalan. Dasarnya kenalan. Di Banda Aceh? Di Banda Aceh. Yang orang Banda Aceh ini, yang Islam Mami ini udah kerja di sana. Pulang kemari karena disuruh cari orang oleh toki dia yang di sana. Kan itu. Banyak. Waduh, Tunggu. Ya. Barangkali terakhir, Tunggu kan sudah lama sekali sejak 92 di Malaysia. Dan Mualim itu lama juga di Malaysia. Pasti Tunggu bersahabat dengan Mualim. Saya pernah tinggal dengan Mualim. Sewa satu tempat, satu rumah. Berdua? Enggak, ada kawan-kawan, ada 3-4 orang. Karena rumah besar. Ada kamar 4 misalnya kan. Dan hari ini Mualim beberapa minggu kemudian akan dilantik menjadi Gubernur Aceh. Iya. Dan Dik Fad menjadi wakil Mualim. Apa kemudian harapan Tungku sebagai sahabat Mualim supaya pemerintah Aceh ke depan dengan birokrasinya itu dapat memperhatikan juga apa yang Tungku alami, apa yang Tungku lakukan, apa yang Tungku advokasi selama ini? Apa, Tungku? Ini sebenarnya bukan kepada Mualim saja, kepada pemerintah sebelumnya sebenarnya kan harapan kita sama, kan? Tetapi yang ke depan ini kan yang pertama pemimpin kita, yang kedua itu sahabat saya juga, dan saya anggap itu seperti abang sendiri, nah, begitu. Jadi dan kita sudah rapat atas nama pemerintahan. Jadi kita yakini bahwa ini Mualim akan memperhatikan ini. Karena begini, saya pernah menjadi caleg walaupun kalah. Ya. Ketika saya menjadi caleg itu diperintahkan langsung oleh Mualim ke suatu daerah. Ketika saya berjumpa pribadi 4 mata di rumah, dia pesan, Pak Mukhari, siapa yang tua lah, tapi dia panggil saya tetap Bang. Ya, oke. Saya panggil Bang juga. Enggak enak panggil gubernur. Panggil Bang karena itu bahasa yang selalu sudah bergulir. Bahasa perjuangan. Ya. Jadi Bang saja. Sampai sekarang. Oke. Orang Aceh yang di Malaysia itu tolong diperhatikan kalau Pak Mukhari lewat dalam pertandingan ini. Ya. Apa yang bisa diambil dari apa yang menjadi hak dari kedudukan Pak Mukhari, tolong perhatikan warga kita yang ada di sana. Itu pesanan dia. Oke. Kalau itu dia pernah mengungkapkan pesan kepada saya, kan itu bahasa dia. Ya. Jadi apakah mungkin dia ini tidak ingat untuk anak bangsa yang ada di sana? Ya. Saya pasti. Dan sekarang ini dia sudah mencadangkan kepada saya bahwa kita akan mencari rumah-rumah inap. Jadi warga-warga Aceh yang sakit di Malaysia, yang sakit kita tempatkan di rumah itu untuk kita cari solusi untuk kita pulangkan. Begitu. Itu kata Mualim lebih kurang dalam
sebulan sebelum pilkada. Pilkada. Sebulan sebelum pilkada kan baru. Ya. Itu Oke. pesanannya. Terakhir, himbauan Tunku Bukhari sebagai orang yang memang sangat concern terhadap perdagangan orang, human trafficking ini, terutama kepada ejen dan juga kepada warga yang generasi-generasi muda juga, dan yang paling penting anak-anak yang sehari ini bermain di media sosial. Ya. Oke. Dalam hal penyelesaian dan membantu warga Aceh yang ada di Malaysia, saya bergerak bukan sendirian. Pertama saya harus saya berikan apresiasi kepada rekan-rekan. Tengku Rahman adalah orang yang paling perhatian tentang persoalan warga Aceh. Bang Saiful orang yang paling perhatian kepada warga Aceh. Itu warga Aceh di Malaysia. Iya. Bang Mansur sangat perhatian juga. Datuk Mansur sendiri pun sangat antusias untuk membantu hal ini. Ya, Bang Murdani, Diklam, ya, dan rekan-rekan yang lain, Tunku Amir di Kuantan, Bang Hamidi dan Bang Iskandar di Kelantan, Bang Mustafa di Pulau Pinang, ya, dan rekan-rekan lain yang kadang saya tidak tersebut nama satu persatu, di Kedah, di Terengganu, di Perlis, di Langkawi, itu perlu kita apresiasi. Ya, karena tanpa mereka saya tidak bisa buat apa-apa juga. Itu pertama. Yang kedua, kita orang Aceh sekarang ini sangat terpukul dengan sikap dan tingkah laku atau peribahasa saudara-saudara kita di media sosial. Pertama, dari segi pertengkaran ataupun bahasa-bahasa kotor yang dilontarkan melalui sosial media untuk melepaskan geram, untuk melepaskan hasrat kepada sesebuah kelompok ataupun pribadi, ya. Lalu menggunakan media sosial. Jadi bahasa-bahasa yang digunakan itu kadang-kadang tidak bisa kita terima. Bahasa-bahasa temena. Bahasa menghujat, ya, dan bahasa-bahasa porno. Itu masalah. Ya. Ini rasanya perlu kita perhatikan, dan kalau bisa ini jangan meluas untuk ke depan ini. Dan kita harapkan kepada pemerintah kalau memang ada ruang penggunaan media ke depan ini, kalau bisa setiap yang merusak atau merendahkan agama dan dengan sendirinya merendahkan bangsa kita sendiri, jadi rasanya perlu ditindaklanjuti. Itu yang bahagian penggunaan bahasa seperti itu. Yang paling parah lagi sekarang, Bang, saya kadang timbul tertanya, apa tidak ada yang berani yang mengambil tindakan, ya, yang mengambil tindakan dengan personal atau pribadi-pribadi yang menjual obat kuat di media sosial. Itu bahasa yang digunakan itu kategori biadab. Kalimat biadab saya gunakan, saya tanggung jawab 100%. Biadab. Kenapa? Contoh bahasa yang digunakan, hari ini saya tidak berani untuk menyebut, untuk memberikan contoh bahasa apa yang dikeluarkan. Ya. Menyekun Walid, tahu yang ceramah?
oleh bahasa mendalam, dalam loh. Putra bahasa. Jadi, menyahana salah, menyememang contoh, buku MPU, menyana kuasa, putra jalan keluar benar tindakan dan benar teguran ataupun benar sabo-sabo solusi untuk menghentikan katanya. Sebenarnya putra keramat hati nongnya, yang sehingga hana soje tegur. Bukti hana soje tegur sampai orangnya mantam lenggang bahasa haji di media sosial. Tapi rasa hana lah sesuatu yang keramai dah. Jadi pikiran Tunku penegakan syariat Islam berbasis dunia digital itu harus juga dilakukan. Ya. Jadi apakah 20 puji mulai lu saja. Siro rinang yang berpakaian Pakai bahasa Aceh lagi. pakai bahasa Aceh lagi. Keluarga daripada Yang personalnya puhana gagalan, puhana temike, puhana kan? Menyana lakoi ka okey lah bendanya tapi work lakoi tanggung jawab. Tapi menurut pengakuan Roy lakoi hana. Keluarga bertanggung jawab kan? Sekurang-kurang ji. Tapi keluarga hana kecot mereka pemerintah memang ya dah ke tenangnya. Nyo bagian tertentu so ke MPU ataupun putar lain MAA puang ngejit atau man ingin gebiarkan atau yang berkembang meluas. Puang ka pelaku itu deh. Contoh, hana malen, gedanya hana malet, hana merasa Acehnya rugaw dengan bahasa-bahasa manusia yang biadab menggunakan bahasa laginya. Yang menggunakan bahasa biadab memang kan terlepas sengaja bahasa biadab, ya, karena longkalan memang hanya terbiarkan, memang bermasalahkan lagi masalah, long hadapi dengan bahasanya. Jadi ada aja katanya ketika na persoalan beta putai anjit lakukan untuk Acehnya bermaruah bacu. Bermaruah. Jadi yang kagebi kapasitasnya untuk secara hukum je tindak lanjuti, kenapa tidak dilakukan? Ya. Laginya. MAA diam. NPU galom deh kan. Putra yang ke arahnya yang naga coba untuk ngalom kan. Pu kira-kira nyo bahagian ngonyan ilong pila kem asid nyekon bahagian ngonyan. Nyo yang dapega menyenye bahagian ngonyan. Ataupun mungkin na saboh dua boh instansi mungkin yang kita dalam ranah untuk mengatasinya. Kenapa dia? Tapi kemarin satu kasus yang ngaji sambil DJ ya. Ya. Kita nama pun lupa tahu. Itu sudah dipanggil oleh Satpol PP Wilayatul Hisbah. Oke, ini satu sudah. Ya. Tapi ada yang lain yang ini yang penjualan obat ini saya rasa sudah berbulan-bulan. Kalau mungkin ada teguran yang menjadi pelajaran, mungkin hari ini nggak lagi seperti itu. Tapi sampai sekarang masih. Ya. Jadi kalau itu yang baca Bismillah di acara DJ itu sudah teknologi, kenapa yang ini tidak? Ya. Kan begitu. Ya. Nah, jadi saya sangat berharap, tapi saya minta maaf juga karena nada agak tegas. Ya. Tapi ini karena bukan persoalan pribadi, karena persoalan agama. Ya. Jadi kalau sekiranya kita lengahkan persoalan-persoalan seperti ini, rugi itu lebih besar. Ya kan? Harga itu terlalu murah agama ini seolah-olah. Seperti tidak ada yang memperhatikan, seperti tidak ada yang berani untuk bertindak. Seperti mungkin ya, mungkin tidak. Apa mungkin belum? Ya. Jadi ke depan ini terserahlah. Kita berharap kalau bisa sesuatu yang di luar batas itu tolong ditindaklanjuti lah. Jangan hanya nonton, jangan hanya membiarkan sehingga berkembang terus dan berkembang. Kan begitu. Ya. Baik Tunku Bukhari Ibrahim, semoga kehadiran Tunku ini menjadi wacana bagi kami, menjadi aksi juga bagi para pemangku kebijakan atas realitas yang terjadi dan sudah Tunku lakukan beberapa hal yang mungkin bisa Tunku lakukan. Tentu dengan kerjasama, dengan kolaborasi
itu dapat diselesaikan. Terima kasih untuk kehadiran di Seko TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan subscribe, like,